Hai sahabat angka dan data. Ratu Elizabeth II adalah kepala negara kerajaan Inggris yang menjabat sejak tahun 1953. Tak hanya menjadi pemimpin kerajaan Inggris yang terdiri atas Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, Ratu Elizabeth II juga menjadi kepala negara bagi 18 negara persemakmuran di dunia. Simpelnya, negara persemakmuran ini adalah negara-negara yang dulunya dijajah oleh Inggris dan sampai saat ini masih berada di bawah kekuasaan penuh Inggris atau yang disebut alam persemakmuran. Ke-18 negara persemakmuran itu ialah Anguilla, Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Belize, Bermuda, Grenada, Jamaika, Kanada, Kepulauan Virgin Britania, Kepulauan Solomon, Montserrat, Papua Nugini, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Selandia Baru termasuk Kepulauan Cook, Niue, dan Tokelau, dan yang terakhir Tuvalu. Sahabat angka dan data, walaupun banyak negara persemakmuran, namun jika kita melihat dari sejarah, kekuasaan kerajaan Inggris dari tahun ke tahun sebenarnya semakin memudar dan menurun. Hal ini karena semakin banyaknya negara-negara persemakmuran di dunia yang akhirnya mengadakan referendum dan merdeka penuh dari kerajaan Inggris. Sehingga, negara-negara ini tidak lagi menjadi negara persemakmuran dari kerajaan Inggris, serta kepala negara mereka bukan lagi Ratu Elizabeth II, melainkan presiden yang mereka tentukan sendiri untuk negara mereka. Sampai saat ini sudah ada 17 negara persemakmuran yang merdeka penuh dan lepas dari Inggris. Yang paling terakhir ialah negara Barbados yang pada akhir 2021 akhirnya menjadi negara republik yang merdeka dari kerajaan Inggris dan melantik Sandra Mason sebagai presiden pertama mereka, di mana sebelumnya Ratu Elizabeth II juga menjadi kepala negara Barbados. Di sisi lain, kepergian Ratu Elizabeth II yang menutup usia pada 2022 selain menimbulkan duka yang mendalam, juga membuat gerakan kemerdekaan justru menguat di sejumlah negara persemakmuran di kerajaan Inggris. Hal ini karena terpilihnya Raja Charles III sebagai kepala negara kerajaan Inggris yang baru. Meski belum secara resmi menaiki tahta sebagai raja, namun sudah cukup banyak negara persemakmuran yang tidak terlalu tunduk padanya sehingga memilih untuk merdeka. Sahabat angka dan data, inilah 8 negara yang akan berdiri di masa mendatang dan lepas penuh dari kerajaan Inggris. 1. Antigua dan Barbuda. Ketika mendengar kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II, Antigua dan Barbuda, sebuah negara persemakmuran di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah, mengibarkan bendera setengah tiang. Di sisi lain, Perdana Menteri mereka yaitu Gaston Brown menegaskan kembali bahwa Antigua dan Barbuda berkomitmen untuk meraih kemerdekaan penuh dari kerajaan Inggris. Ia mengatakan, pemutusan hubungan dengan kerajaan Inggris ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat di Kepulauan Karibia. Bisa dikatakan Antigua dan Barbuda menjadi kandidat terkuat negara republik baru yang akan berdiri dan menjadi negara merdeka penuh dari kerajaan Inggris selanjutnya. 2. Jamaika. Negara yang terkenal akan aliran musik reggae-nya ini, siapa sangka sampai saat ini menjadi negara persemakmuran dari kerajaan Inggris dan belum merdeka secara penuh. Akan tetapi Perdana Menteri mereka yaitu Andrew Holness begitu berambisi untuk mencoba melepaskan Jamaika secara penuh dari kerajaan Inggris dan menentukan nasib mereka sendiri dengan kepala negara pilihan mereka. Bahkan sudah sejak lama Jamaika ingin memutuskan hubungan mereka dengan kerajaan Inggris. 3. Skotlandia. Berbeda dengan lainnya yang merupakan negara persemakmuran, Skotlandia merupakan satu dari 4 negara yang membentuk negara resmi kerajaan Inggris. Keempat negara tersebut ialah Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Inggris sendiri. Dari antara 4 negara kerajaan Inggris ini, Skotlandialah yang paling mencolok untuk memisahkan diri dari kerajaan Inggris. Ya, sudah sejak lama Skotlandia berusaha untuk merdeka dari kerajaan Inggris dan telah mengadakan referendum pertama mereka namun masih gagal. Kepergian Ratu Elizabeth II menjadi peluang besar bagi Skotlandia untuk semakin berjuang keras melepaskan diri dari kerajaan Inggris. Hal ini terlihat dari Menteri Pertama Skotlandia yaitu
Nicola Sturgeon, yang telah merencanakan referendum kemerdekaan kembali Skotlandia menjadi negara pada Oktober 2023 mendatang. 4. Bahama. Negara persemakmuran berbentuk kepulauan yang terletak di sebelah tenggara Amerika Serikat ini juga menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih kemerdekaan secara penuh dari kerajaan Inggris. Hal ini terlihat ketika Perdana Menteri Bahama, yaitu Philip Davis, memberikan signal referendum kemerdekaan kepada masyarakat Bahama. Ia ingin melengser Raja Charles III, Raja Kerajaan Inggris sebagai kepala negara Bahama, sehingga Bahama bisa merdeka secara penuh dan memiliki kepala negara sendiri. Bahama dan negara persemakmuran lain di Kepulauan Karibia seperti Jamaika juga menuntut kerajaan Inggris untuk mengganti rugi atas sejarah perbudakan yang mereka alami di masa lampau. 5. Tuvalu. Sudah sejak lama negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik ini ingin merdeka dari kerajaan Inggris. Hal ini terlihat dari Tuvalu yang telah mengadakan referendum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1986 dan tahun 2008. Namun upaya referendum ini masih menemui kebuntuan. Akan tetapi, usai berakhirnya kekuasaan Ratu Elizabeth II, tidak menutup kemungkinan Tuvalu akan kembali mengadakan referendum untuk merdeka penuh dari kerajaan Inggris dan mengangkat sendiri kepala negara mereka. 6. Kanada. Kabar referendum kemerdekaan dari kerajaan Inggris juga bergulir di Kanada. Ya, salah satu negara dengan luas wilayah terbesar di dunia ini, sampai saat ini masih menjadi negara persemakmuran dari kerajaan Inggris. Akan tetapi perjuangan Kanada untuk merdeka menjadi negara republik terpisah dari kerajaan Inggris sudah berlangsung sejak lama. Jejak pendapat terakhir menunjukkan hampir separuh dari penduduk Kanada menginginkan kepala negara mereka sendiri, bukan dari kerajaan Inggris. Meski impian Kanada untuk lepas dari kerajaan Inggris tak semudah negara kecil Barbados, namun banyak penduduk di negara ini yang terus memperjuangkan kemerdekaan penuh dari kerajaan Inggris. 7. Saint Vincent and Grenadines. Saint Vincent and Grenadines merupakan salah satu negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini juga berjuang untuk merdeka sebagai negara republik dan terpisah dari kekuasaan kerajaan Inggris. Hal ini terlihat dari referendum yang dilakukan pada tahun 2009. Akan tetapi, referendum pertama ini belum berhasil. Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, negara ini akan mengadakan referendum kemerdekaan kembali dari kerajaan Inggris. 8. Australia. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas di dunia. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini, di bagian selatan, hingga kini masih menjadi negara persemakmuran dari kerajaan Inggris dengan kepala negara mereka yaitu Ratu Elizabeth II. Usai berakhirnya jabatan Ratu Elizabeth II, kabar referendum kemerdekaan Australia itu kembali terdengar. Ya, sejumlah tokoh politik penting Australia seperti Adam Bandt mengatakan bahwa Australia perlu menjadi negara republik. Bahkan Perdana Menteri Australia, yaitu Anthony Albanese, juga mendukung kemerdekaan penuh Australia dari kerajaan Inggris. Gerakan kemerdekaan ini sudah ada sejak lama di Australia, di mana pada tahun 1999 diadakan referendum kemerdekaan Australia dari Inggris. Akan tetapi referendum ini masih kalah, di mana 55% penduduk Australia kala itu masih menentang kemerdekaan penuh Australia dari Inggris. Namun, di masa mendatang, suara referendum kemerdekaan Australia ini tentunya bisa saja berubah dan Australia bisa lepas dari kerajaan Inggris. Sahabat Angka dan Data, itulah 8 negara persemakmuran yang ingin lepas dan merdeka penuh dari kerajaan Inggris. Apapun keputusan mereka, kita doakan yang terbaik. Semoga dapat terwujud sesuai keputusan kerajaan Inggris, dan semoga kemerdekaan penuh ini bisa membawa perubahan besar bagi negara mereka, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.